dia membuat hal yang itu dengan seorang Mas Riko. Kekasih. Go. Kenapa sih kamu lebih memilih aku daripada Eka? Ingat tuh ya, dulu yang pas aku bilang sama aku kalau misalnya aku gak ada yang mau. Tapi kamu malah bilang, enggak, kamu tuh berharga dan cuma bisa didapetin sama orang-orang yang spesial juga. Dan menurut aku orang spesialnya itu kamu. Aku belum juga masih kamu. Kamu tuh spesial. Hadir dengan informasi aktual, tajam, terpercaya. Saya Dorothea Ayu, inilah informasi utama kami. Kita pasrah aja. Kalau memang mau ditahan sakit ya kita terima. Meski kembali mencatat rekor penambahan tertinggi, nyatanya masih banyak saja warga yang enggan menggunakan masker. Untuk kenyamanan warga ibu kota dalam menggunakan transportasi umum, konsep baru armada mikrotrans atau mikrolet diluncurkan. Kita awal informasi siang hari ini, saudara seorang tetangga menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang tak lain adalah Bibi dan satu orang meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dirawat di rumah sakit. Polisi akan memeriksa pelaku karena melanggar. Warga dan sejumlah kerabat masih berada di rumah duka setelah bersama kita lihat insiden anak korban penunjukan dari dokter US yang sekaligus keponakannya sendiri. Rumah korban hanya berbatas tembok dengan kediaman pelaku yang masih tinggal bersama orang tuanya. Meski sejumlah kendaraan masih terparkir di teras, rumah US ini tertutup rapat. Penyerangan terhadap ibu dan anaknya terjadi rabu malam di dalam rumahnya sendiri. Serangan ini sempat memicu keributan hingga membuat warga berdatangan. Warga yang melihat istri dan anaknya dalam kondisi terluka parah langsung membawanya ke rumah sakit. Polisi langsung menangkap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Namun penyidikan terkendala karena pelaku yang juga mengalami gangguan kejiwaan. Bagian medis yang kelihatan intinya sekarang dari kita interogasi pada nyamuk Jadi pelaku kini masih
masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dia mengalami tidak diagnostisnya. Seperti yang dilaporkan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang saksi kunci kasus suap penulisan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Chandra yang menyeret jaksa pinangki Firna Malasari dan pengusaha Andi berusaha dalam meninggal dunia. Tiga saksi kunci yang bertindak sebagai perantara itu tak lain adalah ispar tersangka Joko Chandra. Penyidik pada jam Kejaksaan Agung dan membuat jaksa pinangki Firna Malasari, Joko Chandra dan Andi Irfan terkait penulisan fatwa Mahkamah Agung. Upaya penyidik dan penyidikan pun dilakukan secara maraton agar kasus ini bisa segera dibawa ke pengadilan. Namun di tengah upaya tersebut, penyidik terus menemui hambatan. Seorang saksi kunci yang mengetahui detail pemberian dan penerimaan suap dari Joko Chandra ke pinangki Firna Malasari dikabarkan meninggal dunia. Dipastikan sosok saksi kunci itu bukan dari kalangan internal Kejaksaan Agung. Belakangan kita tahu sosok saksi kunci itu adalah adik ipar tersangka Joko Chandra yang bertindak sebagai perantara suap kepada jaksa pinangki Firna Malasari dan pengusaha Andi Irfan Jaya. Penyidik yang dengan Agung menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap penulisan fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan harta di Bank Bali. 3 tersangka Joko Chandra, jaksa pinangki Firna Malasari dan pengusaha Andi Irfan Jaya telah ditahan. Dalam kasus gratifikasi pula, yang situs menyita 1 unit mobil mewah BMW untuk SUPX 5 diduga ketelan senilai 1,7 miliar rupiah oleh tersangka jaksa pinangki dari Joko Chandra. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kita menuju ke informasi COVID-19 di Indonesia. Saudara, rekor baru tercipta selama 24 jam terakhir kemarin. Ini penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia dan juga di DKI Jakarta mencapai rekor tertinggi. Sebenarnya adalah data secara nasional di mana 3.622 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada 24 jam terakhir kemarin. Ini adalah rekor paling tinggi COVID-19 yang sejak COVID-19 ini ditemukan di Indonesia dan sudah kesekian kalinya bisa menembus lebih dari 3.000 kasus. Kini total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 184.268 kasus. Kita berjauhan. Kesembuhan sudah meningkat bertambah menjadi 2.084 kasus dan totalnya kini mencapai 132.055 kasus bersembuh. Sedangkan saudara untuk yang meninggal ini meningkat 134 mencapai 7.750 kasus. Dari angka ini saudara 24,1% atau 44.453 kasus masih dalam perawatan dan angka ini masih terus-menerus mengalami kenaikan dan belum menunjukkan tren penurunan kasus positif. Dan dari data nasional tersebut saudara, DKI Jakarta ini masih menjadi pemuncak klasemen kasus positif terbanyak di tanah air dan juga ikut memegang rekor menembus penambahan kasus tertinggi sepanjang 24 jam kemarin. Kemarin penambahan kasus mencapai 1.359 kasus positif COVID-19 dan totalnya mencapai 43.400 kasus. Sedangkan untuk kesembuhan ini bertambah 700 pasien mencapai totalnya adalah 32.441 orang dan yang meninggal bertambah 15 orang mencapai totalnya ini 1.246. Dan saudara, yang menjadi catatan persentase kasus positif sepekan terakhir ini sebesar 12,5%. Angka ini yang tertinggi sejak kasus COVID-19 ditemukan di ibu kota dan ini melampaui batas ideal WHO yang seharusnya kurang dari 5%. Contoh lainnya, saudara, adalah tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang ada di DKI Jakarta yang kini mencapai 70%. Memang dari total positif lebih dari 3.700 pasien dirawat dan masih ada sejumlah 6.300 pasien yang melakukan isolasi mandiri. Data ini bukan hanya sekedar angka, tetapi seharusnya menjadi
Lu. Ada cuci dan ketiga. Alami semua lah bodan. Sekitar kita. Ayo kan. Saat kasus COVID-19 di Ibu Kota terus meningkat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup paksa kafe dan tempat Indonesia yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Selain di kafe dan restoran, hendaknya masyarakat untuk Sekolahnya hilang dari luar kalau nggak tahu di mana. juga terlihat mulai dari pasar hingga permukiman penduduk. Es tawar ya. Tanya abang dong, adek sekolah di mana ya bang ya? Gitu. Kamis malam, kafe ini didatangi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam rekaman video di Instagram resmi Satpol PP DKI, terlihat Anies memarahi pemilik dan menutup paksa kafe ini karena tidak menjalankan protokol kesehatan. Sekolah di Indonesia. Bukan kok, namanya sekolah apa itu? Nggak tahu. Mana ada pencil? Selain di kafe dan restoran, hendaknya kesadaran masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona juga terlihat di pasar hingga permukiman. Meski di tengah pemberlakuan PSBB, pasar ikan Keramat Jati Jakarta Timur tetap beroperasi seperti biasa. Sayangnya, banyak pedagang serta pembeli yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak aman. Setelah 12, di permukiman pun banyak warga yang abai protokol kesehatan, terutama saat keluar rumah. Seperti di kawasan Tomang, Jakarta Barat, warga berdalih mereka tidak memakai masker dengan berbagai alasan. Masker, baguslah, pakai masker. Tapi kalau tiap pagi pakai terus jadi pengap, kadang apa sih kurang lancar. Nanti sekarang pakai orang enggak gitu. Masalah penyakit itu urusan Abang adek sekolah di mana? kita pasrah aja. Kalau memang mau dikenakan sakit ya kita terima, kalau enggak ya memang harus dikenakan sakit. Di daerah pun banyak warga yang masih nakal dan menganggap remeh virus mematikan ini. Di Bogor, petugas bahkan mencari puluhan wanita yang juga bekerja seks komersial yang masih tetap menjajakan diri di tengah pandemi. Sementara di Klaten, sebuah pabrik garmen di Desa Menda, Kecamatan Delang, ditutup menyusul puluhan pekerja terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, pihak pabrik juga diminta menggelar rapid test kepada seluruh karyawan dan melakukan verifikasi. Di Kalimantan Barat, Wali Kota Singkawang Tengkuli dan 3 anggota keluarganya diduga kasus konfirmasi COVID-19. Mereka pun langsung menjalani perawatan mandiri di rumah dengan pengawasan ketat petugas medis. Minumnya apa pak? Di Indonesia, selama 24 jam kemarin, Hangat tawar bon, teh hangat tawar. penambahan kasus positif COVID-19 Mi, teh hangat tawar mi. mencapai rekor Mi. sudah selayaknya kesadaran diri sendiri yang dipraktek untuk mencegah makin meluasnya pandemi. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Mi. Saudara, tingginya penambahan kasus positif COVID-19 membuat pemerintah dengan berbagai cara berusaha mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Mulai dari pembangunan monumen seperti COVID-19 berupa peti mati hingga hukuman masuk peti mati bagi warga yang tak menggunakan masker diterapkan. Ada BKTT di monumen seperti COVID-19 di Senen, Jakarta Pusat. BK, seberapa efektif cara baru ini? Ya, Dorothea dan juga saudara, dari pantauan kami sejak pagi-pagi, masyarakat di sekitar sini memang sudah mematuhi protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah, seperti menggunakan masker. Namun memang ada cara baru yang digunakan oleh pemerintah untuk dapat terus mengimbau masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memasang monumen peti korban COVID-19 seperti yang ada di belakang saya. Tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah pejalan kaki dan juga pengendara motor yang menyatakan bahwa dengan adanya monumen ini memang meningkatkan kesadaran masyarakat. Kamar Yumi. Dan dari informasi dari Departemen di Senen, Jakarta Pusat. Saudara, sejumlah berita terbaru terkait kasus COVID-19 kami rangkum dalam kilas informasi berikut. Salah satunya tentang helm pendeteksi seorang dari jarak jauh. Seorang petugas berkeliling di lingkungan rumah sakit untuk memeriksa tubuh pengunjung. Terlibat dan
foto atau video yang layar kecil dengan hal mendapati hal khusus seharga 20 juta rupiah di dalam tahap uji coba di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Dari Banjarnegara, artis Yul Johnson akan dikenal dengan Rob positif COVID-19. Pernyataan ini disampaikan langsung Rob melalui akun sosial media. Kemudian, istri dan kedua anaknya juga positif COVID-19. Setelah segera dikarantina sebulan, terkait telah sembuh dan dalam kondisi sehat. Rob menyatakan ia terinfeksi dari kerabatnya yang tidak memiliki gejala COVID-19. Ketika pulang dari Brazil, dia juga dinyatakan positif COVID-19. Sudah ada 3 pemain barisan Jerman yang terinfeksi COVID-19. Dan menjalani isolasi mandiri dan dalam kondisi baik. Sebelumnya sejumlah pemain PSG dilaporkan positif. Kita balik ke informasi lain, saudara, puing bangunan sebuah ruko di Gambir yang roboh pada Kamis petang hingga kini masih berserakan di lokasi. Ruko itu ambruk tiba-tiba saat pembongkaran tengah dilakukan. Pasca robohnya sebuah toko berlantai 4 di Jalan Kiai Caringin Gambir, puing bangunan hingga Jumat pagi masih berserakan. Dari polisi juga masih terpasang di bekas runtuhan bangunan yang sudah tua tersebut. Dugaan sementara 2 bangunan ruko roboh akibat kelalaian pekerja yang tengah melakukan pembongkaran. Ruko roboh pada Kamis petang, bangunan itu roboh saat sejumlah pekerja tengah membongkar ruko tersebut. Akibat robohnya ruko, puing bangunan tertutup sebagian jalan hingga mengundang perhatian warga dan pengendara yang melintas. Seorang warga sempat mendengar suara dentuman yang diikuti munculnya pukulan asap saat bangunan ruko roboh. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun arus lalu lintas di Jalan Kiai Caringin tepatnya dari arah Harmoni menuju Tomang sempat ditutup dan dialihkan oleh jalur bus Transjakarta. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Saudara, mantan penabuh drum grup band ibu kota BIP Jaka Hidayat ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara atas kepemilikan narkoba. Jaka Hidayat yang kini berprofesi sebagai DJ atau disc jockey ditangkap polisi bersama seorang rekannya di sebuah hotel di Jakarta Utara. Dari tangan Jaka Hidayat dan rekannya, polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,34 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin, keduanya positif mengandung metamfetamin. Dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, sejumlah personil dan BIP turut hadir guna memastikan apakah benar Jaka Hidayat rekan mereka. Jaka dan rekannya yang berstatus tersangka terancam hukuman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. DKI Jakarta punya robot pemadam kebakaran canggih dan berharga selangit. Mengapa ini belum pernah digunakan? Kami kembali dengan informasi selengkapnya.
keanggotaan berprioritas. Sekarang, aku pakai Angel Scientist Mustikara dengan 70% alkohol dan ditambah alat bukan dari antiseptik, tapi juga membakar dari roti. Alat bersih, lembut, sehat awet. Shopping 99 Super Shopping Day. Promo puncak 9 September. Gratis ongkir Rp15.000. Super cashback jelas 50%. 12 kali flash sale. Dan TV show berhadiah Innova bersama Cipres. Ingat, 9 September. Waktu itu berat ya guys. Kangen baca buku bareng. Kangen ngedance bareng. Kangen pas kibra bareng. Tenang aja, dimanapun itu, kita masih bisa kiblat ngeblend bareng. Sambil minum putih, kita ngeblend sensasinya. Kita secepatnya Tapi buat kita semua juga. Keluargamu mau dan keluargamu mau ada di sini. Disney Plus Hotstar. Pilih semaumu untuk keluarga. udah sempet, masih ada nyamuk. Cepat, nggak bisa ngapain. Nanti, saat buka pintu, nggak bisa masuk kamar. Ada penolong nyamuk. Horse Magic, pemati dan penolong nyamuk. Nah, lebih happy, kumpulin aja. Mumpung ada food diskon. Banyak diskonnya loh. Bagaimana pemirsa? Meriah bukan? Bapak lagi enak badan. Apa Bapak mau ngobrol dulu di taman? Biar kita bisa sedikit. Sebagai istri itu, nggak bisa terus kok. Cuma saya kasihan sama Pak Arsya. Bukan makanan yang menyebabkan ngilu, tetapi gigi sensitif. Atasi dengan Sensitive Expert by Pepsodent. Hentikan ngilu dalam 30 detik. Gratis voucher sampai setiap pembelian Sensitive Expert by Pepsodent kemasan khusus. Sensitive Expert by Pepsodent. Saudara, di tengah upaya pemadaman yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam DKI Jakarta pada kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu, muncul pertanyaan, mengapa robot pemadam kebakaran yang bernilai puluhan miliar milik Dinas Pemadam DKI tak terlibat? Hal itu melacak keberadaan robot tersebut. Berikut liputan selengkapnya. Gedung Kejaksaan Agung yang berada di kawasan Jakarta Selatan terbakar pada 22 Agustus lalu. Meskipun kebakaran yang terjadi cukup hebat, namun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bumi Provinsi DKI Jakarta tidak menunjukkan unit robot pemadam yang dimilikinya untuk membantu proses pemadaman. Banyak yang bertanya, mengapa robot senilai 2 miliar rupiah ini tak diturunkan? Kepala Dinas Bumi DKI Jakarta pun menjelaskan bahwa medan kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung tidak memungkinkan bagi robot pemadam. Secara peruntukan itu robotik itu diperuntuk kita beli untuk berkaitan dengan tempat-tempat yang berbahaya bagi petugas pemadam kebakaran. Contoh seperti masuk ke tempat yang berpotensi ledakan, asmat atau gas beracun atau kilang minyak. Itu yang digunakan adalah robotik. Nah, untuk yang Kejaksaan Agung itu yang kebakaran adalah gedung tinggi. Nah, itu kita memiliki kendaraan operasional yaitu namanya Bronto Skyline. Yang kita gunakan kemarin ada 3 unit. Robot MTF 5O3 yang berasal dari Kroasia ini memiliki kapasitas 2.500 liter air dan daya sumber air hingga 55 meter. Kabin yang terpasang di bagian depan tersebut juga berfungsi untuk membuka jalan dengan daya angkat hingga 1.500 ton dan bisa berputar 360 derajat. Selain itu, unit robotik ini dilengkapi 9 kamera yang digerakkan menggunakan remote control. Petugas juga bisa melihat pergerakan melalui monitor dengan jarak maksimal hingga 1,5 km. Sejak kehadirannya pada 2019, unit robotik MTF 5O3 ini belum pernah digunakan untuk menanggulangi kebakaran. Robot pemadam pelajar 3,4 ini memang memiliki sejumlah spesifikasi yang cukup canggih. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi sementara dan juga dihitung. Efektivitas
Baru Bandung Double Coklat. Es krim coklat dengan 2 lapisan coklat milk yang tebal. Anjing. Coba double. Baru Bandung Double Coklat. Dalam 3 bulan, jutaan penderita terlihat akan bersarang di sikat gigi Anda. Saatnya ganti sikat gigi. Perkenalkan, sikat gigi silver charcoal dari Maxoden dengan jenis antibakteri yang mengandung silver charcoal. Ya, oke. Om Lukman suruh gua jagain gua. Jadi dia nggak boleh gosip sama yang lain. Beli beli buat siapa? Beli buat sekali aja. Beli buat siapa? Emangnya kita semua suka. Tapi buat kita semua suka. Gua yang kamu mau dan yang keluargamu mau ada di sini. Sistem pilih semaumu untuk semua. Kamu nggak bernafas, sama satu shampoo. Ketombe hilang, kering juga iya. Bantuin aku ketombe, lawan ketombe, sekaligus membantu melembutkan sampai ke ujung. Pas. Untuk dua-duanya, bantuin. Kalau sepeda bisa ngomong. Juta orang udah beli sepeda dan motor di Bukalapak. Kamu kapan? Baju favorit kita yang layak mendapatkan uniform terbaik. Dia membuat wajib. Menemukan baju favorit dan roda. Dan sekarang Pada pakai Hot Cream. Wah, isinya banyak. Hot Cream, panasnya pas. Hotnya, sampai ke dalam. Hotel Camp cocok untuk olahraga. Hot Cream meredakan pegal dan nyeri otot. Pilih nggak salah-salah, banyak masalahnya. Bocor, pompa air, nyala mati. Makanya, pakai Titik Power. Tekanan air keras, listrik dan air, murah. Dan Jadi hemat. Titik Power, presisi tanpa timbal. Ada cari dulu ya. Jadi buat mana? Ribuan. Beli pakai Shopee Pay, semua Rp1. Sultan bebas. nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure, kalsium, vitamin dan mineral bantu mendukung nutrisinya sehari-hari. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Apa penyebab kata Kaki udah ikut sana. Ketika membebaskan, Head Powder membersihkan penyebab ketombe kering dan basah. Ketombe basah dan bau gelap. Move on ke Head and Shoulders. Selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Kami pastikan suka aturan baru J3K. Cara aman hidup nyaman pakai Gojek. Anda dapat dari kami. Gunakan kondisi kulit di bawahnya. Baru, Nutriamen Extra White bersihkan noda hitam, wajah ekstra cerah. Pakai Nutriamen Extra White. Shopping 99 Super Shopping Day. Promo puncak 9 September. Gratis ongkir Rp15.000. Super cash diskon 50%, 12 kali flash sale. Dan TV show berhadiah Innova bersama Cipres. Ingat, 9 September. Dengan ramuan rahasia muncul klik, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket, meremajakan kulit, menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu, jadi diri cintai dirimu. Sudah semprot, masih ada nyamuk.
jiwa dengan stimulans dikenal sebagai antibakterial alami diperkuat dengan ini. Rawat kekuatan gigi dan segarkan mata. Bantu pelanggan sunnah bersihkan gigi dan mulut luar dalam. Seluruh untuk kenyamanan warga ibu kota dalam menggunakan transportasi umum, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan konsep baru armada Mikrotrans. Mikrotrans baru dilengkapi fasilitas modern dan akan diuji coba selama 6 bulan ke depan secara gratis. Bertepatan dengan Hari Pelanggan, Pemprov DKI Jakarta memberikan hadiah spesial bagi warga ibu kota dengan meluncurkan DOI Mikrotrans. Berbeda dengan armada Mikrotrans sebelumnya, armada ini memiliki kapasitas penumpang yang besar dan dilengkapi fasilitas modern. Tidak lupa hand sanitizer dan tempat duduk yang berjarak disediakan sebagai penerapan protokol kesehatan. Layanan ini adalah dihadirkan buat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan warga Jakarta dalam beraktivitas dan menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasinya sehari-hari. Untuk sementara Pemprov DKI Jakarta baru menyiapkan satu armada untuk uji coba selama 6 bulan ke depan. Dengan trayek Tanah Abang kota yang dapat dinikmati semua kalangan masyarakat secara gratis. Ya, peninggalan penambahan dari Mikrotrans, selain tempat duduknya yang super empuk, ditambah lagi adanya pendingin ruangan sehingga warga ibu kota ini tidak merasa kegerahan lagi ketika sedang menaiki angkutan umum. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sedang naik angkutan umum wajib menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan tentunya jaga jarak aman. Dari Jakarta, Irfan Sari, Median dan melaporkan. Saudara Anda yang masih membandel tidak menggunakan masker bersiap akan sanksi sosial merujuk misalkan tanda mayat di mobil ambulans. Di wilayah Parung, Bogor, sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan pun mulai mencoba penerapan sanksi ini. Petugas gabungan Kecamatan Parung menangkap warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di depan pasar Parung. Mereka langsung dimasukkan ke dalam mobil jenazah lengkap dengan keranda mayat dan bunga. Pelanggar aturan penerapan protokol kesehatan harus berdiam diri sambil merenung tepat di samping keranda. Ini dilakukan guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, saudara, di Kecamatan Mampang, razia penertiban penggunaan masker kembali digelar di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Petugas menindak sejumlah pengendara yang tak menggunakan masker saat berkendara. Lupa dan terburu-buru mendominasi alasan para pelanggar saat terjaring petugas. Seorang pengendara bahkan berusaha berkelit kepada petugas jika maskernya terjatuh saat mengenakan helm. Namun, alasan ini tak cukup membuat lepas dari tindakan petugas hingga akhirnya menerima sanksi menggantikan fasilitas itu. Ya, informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Kami terus mengingatkan kepada Anda untuk selalu mengenakan masker dan taat pada protokol kesehatan apapun aktivitas Anda, karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Demikian, saudara, liputan siang hari ini. Saya Dota Ipan, sampai jumpa. Salam. Ada tadi Pak. Wah, gua tahu ini Mas ini Pak. Mana Bang Ucok? Hah? Bang Ucok? Nggak ada. Udah di kecamatan. Hah? Udah ke sana. 36 menit ya. Tiap hari aja. Iya. Kenapa dia cuma setiap hari aja Pak? 36 menit tak rekam. Tadi ketidaknya. Kapan? Tadi. Pas sebelum sholat. Udah makan mana?